Sahabat tani, ngomongin soal pupuk ya, petani tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya saprotan atau sarana produksi pertanian. Seperti halnya pupuk, pestisida, fungisida, insektisida, atau bahkan herbisida. Itu teman-teman petani pasti menggunakan hal itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan pupuk, kita harus tahu kandungannya apa dan pada fase apa tanaman itu dapat menyerap kandungan itu. Jadi kadang-kadang kejadiannya seperti ini, ada seorang petani yang, mereka itu mengaplikasikan pupuk, tapi tanamannya tidak kunjung subur dan terburu-buru, petani itu mengklaim bahwa pupuk ini tidak bagus, sehingga dia berpindah lagi ke produk yang lain. Kurang bagus lagi dia pindah lagi ke produk yang lain. Nah, akhirnya apa? Tanaman semakin rusak dan biaya semakin membengkak. Nah, itu karena apa? Salah satu penyebabnya adalah faktor kurangnya pengetahuan kita dalam memahami tanaman. Nah, teman-teman petani, ini sebuah pengetahuan yang saya dapatkan dari kebun, bukan pengetahuan yang saya dapatkan dari akademisi. Kemungkinan kalau dibantah dengan ilmu-ilmu akademisi, apa yang saya sampaikan itu akan bertolak belakang atau bertentangan. Nah, itu juga saya sadar bahwa apa yang saya katakan tidak semuanya benar. Ini sekedar referensi saja bagi para teman-teman petani. Begini cara mengetahui kebutuhan tanaman. Tanaman pada fase pertumbuhan atau fase vegetatif, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman adalah unsur N dan P yang cenderung lebih tinggi daripada kaliumnya. Disitulah unsur N dan P memacu pertumbuhan tanaman mulai dari pertumbuhan akar, tunas, batang, dan daun. Jadi dia itu akan fokus membentuk struktur tanaman dari mulai tunas, batang, akar, tunas, batang, dan daun pada fase vegetatif. Dan kebutuhan itu harus dicukupi dengan tepat oleh si petani. Walaupun mungkin secara alami tanaman dapat memilih dan memilah unsur-unsur yang dibutuhkan. Namun ketika tanaman itu dibudidayakan, biasanya petani, mengaplikasikan, pupuk tambahan. Nah, ketika pupuk tambahan itu tidak tepat, maka akan membuat masalah bagi tanaman itu sendiri. Nah, seperti contoh, tanaman kita masih dalam fase pertumbuhan, kita mengaplikasikan pupuk yang kadar kaliumnya tinggi. Nah, merek dagangnya saya nggak sebutkan, tapi tentunya teman-teman petani lebih paham ketika pupuk yang kaliumnya tinggi itu pasti memiliki gambar buah yang menarik-menarik. Nah, itu diaplikasikan bagusnya pada saat tanaman sudah fase generatif atau fase pembuahan. Sehingga tepat dengan kebutuhan tanaman itu. Karena di fase pembuahan, tanaman sudah tidak lagi mementingkan pertumbuhan daun, tunas, dan akar, akan tetapi tanaman lebih cenderung beralih kepada pembentukan bunga dan buah. Makanya unsur hara yang dibutuhkan harus berbeda. Nah, masalahnya apa jika terbalik? Ketika tanaman fase pertumbuhan kok aplikasi pupuk pada tanaman fase pembuahan, itu tanaman akan stuck, gak mau tumbuh. Karena kita memberikan makanan yang salah. Dan kalau tanaman sudah fase pembuahan, kok diberi pupuk fase pertumbuhan, biasanya bunga, buah akan rontok. Nah, mungkin teman-teman tani sering menjumpai, habis aplikasi pupuk kok malah bunga dan buahnya rontok. Itu karena kesalahan dalam aplikasi pupuk, diantaranya adalah memberikan pupuk vegetatif kepada tanaman yang sedang dalam fase generatif. Nah, ikuti penjelasan pada video berikutnya tentang bagaimana aplikasi pupuk, cocoknya tanaman fase apa, pupuknya apa. Cukup sekian, barangkali video ini bermanfaat. Mohon share, like, dan komen, dan dibantu subscribe dan juga untuk membuat channel saya ini lebih bermanfaat bagi teman-teman petani. Sekian dan terima kasih.